Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Mer TV. Di video kali ini kita akan belajar distribusi peluang binomial. Ini salah satu peluang diskrit yang cukup terkenal ya. Bagaimana ciri-cirinya nanti kita akan bahas untuk peluang binomial. Yang pertama, peluang binomial sendiri diperoleh dari sebuah percobaan yang namanya percobaan binomial. Nah, percobaan binomial sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri-cirinya percobaannya terdiri atas n ulangan. Ya, atas beberapa kali pengulangan seperti itu ya. Jadi bukan cuma satu kali. Yang kedua, hasil setiap pengulangan ini terdiri dari dua ya. Hasil setiap pengulangan terdiri dari dua kemungkinan ya. Contohnya misalkan ya, seorang ibu melahirkan, maka kemungkinannya ada dua. Kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Terus kemudian seorang pemain sepak bola menendang bola ke arah gawang. Kemungkinannya cuma dua, masuk ke gawang atau tidak masuk ke gawang. Kemudian contoh lagi, misalkan seseorang mengikuti tes. Kemungkinannya ada dua, gagal atau dia berhasil mengikuti tes. Kemudian dadu juga bisa menjadi peluang binomial. Bisa dibuat menjadi dua kemungkinan. Misalkan kalau kita mengharapkan sebuah bilangan ganjil yang keluar, nah maka di dalam dadu ini ada dua kemungkinan, bisa ganjil, bisa genap. Nah, peluang-peluang yang terdiri dari dua kemungkinan tersebut itu dinamakan distribusi peluang binomial. Dan yang ketiga, peluang yang diharapkan ya, atau peluang berhasilnya. Peluang berhasil itu setiap pengulangan sama. Peluang berhasil setiap pengulangan sama. Berhasil di sini sama dengan sukses ya. Sukses di sini maksudnya yang diharapkan. Misalkan saya mengharapkan sebuah bilangan ganjil yang keluar, maka itu ketika bilangan ganjil itu keluar, artinya itu sebuah peluang yang sukses. Nah, peluang berhasil atau sukses setiap pengulangan itu sama. Yang keempat, ciri-cirinya masing-masing pengulangan bersifat saling bebas. Saling bebas ya, atau independen. Independen ya. Nah, contohnya misalkan begini, kalau saya nendang penalti, nendang bola
ke arah gawang. Maka kalau tendangan pertama saya tidak masuk, tendangan yang berikutnya, tendangan kedua, tetap saya mempunyai dua kemungkinan, bisa masuk dan tidak masuk, seperti itu. Jadi tidak dipengaruhi oleh tendangan pertama. Nah, tendangan pertama dan tendangan kedua itu bersifat saling bebas, seperti itu. Oke, untuk lebih jelas nanti kita langsung masuk ke contoh ya. Sebelumnya kita perlu tahu rumusnya dan simbol-simbolnya ya. Nah, untuk pengulangan percobaan ini dimisalkan N. N ini banyaknya percobaan ya, jumlah total percobaannya. Percobaan ya, atau pengulangannya ya. Pengulangannya. Lalu kemudian X ya. X ini banyaknya kejadian suksesnya. Contoh, misalkan seorang ibu ingin memiliki 5 orang anak dan dia mau tiga anaknya laki-laki. Maka X di sini ini menyatakan banyaknya anak laki-laki dan N ini menyatakan banyak anak seluruhnya, seperti itu. Nah, kemudian ada istilahnya P. P ini disebut peluang sukses ya, atau peluang berhasil ya. Jadi kalau seorang ibu mengharapkan anak laki-laki, terus berarti peluang melahirkan anak laki-laki itu dikatakan peluang sukses. Kalau seseorang mengharapkan misalkan muncul angka ganjil pada dadu, maka peluang munculnya angka ganjil pada dadu itu dinyatakan peluang sukses karena sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini disebut peluang gagalnya atau tidak berhasil ya. Nah, ini bisa kita tulis 1 kurang P ya, karena berhasil dan sukses ini sukses dan gagal ini berlawanan ya. Kalau suksesnya P, maka gagalnya bisa ditulis 1 dikurang P. Kemudian yang kita perlu tahu lagi rumusnya ya, rumus untuk permutasi untuk distribusi peluang binomial, yaitu peluang X ya, peluang X dari N seluruhnya, peluang suksesnya. Seperti ini rumusnya, ini disimbolkan seperti ini. Rumusnya sendiri yaitu N kombinasi X kali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X ya, atau bisa ditulis juga seperti ini, N CX kali P pangkat X kali Q, itu kan bisa ditulis 1 kurang P, 1 kurang P N kurang X, seperti ini. Nah, untuk lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya ya. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam tiap kali pelemparan 2 buah dadu adalah titik-titik. Nah, di sini perlu kita lihat nih, benarkah dia termasuk peluang distribusi binomial? Kalau kita lihat di sini, pada ini kan dilemparnya 3 kali ya, 3 kali dilempar. Pada pelemparan pertama muncul jumlah mata dadu angka 7, yaitu
angka 7 ada, kalau kita jabarin di sini 1 sama 6, ini jumlahnya 7. Kemudian 2 sama 5, jumlahnya 7. Kemudian 3 sama 4, 4 sama 3, 5 sama 2, dan 6 sama 1. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ada 6. 2 buah dadu ini dilempar, maka kemungkinan seluruhnya NS-nya itu ada 6 kali 6, ya, yaitu 36. Berarti kalau kita mau tulis peluang, ini kan dia mendapatkan satu kali jumlah angka 7. Jadi mendapatkan angka 7 ini kita katakan peluang sukses jika dia mendapatkan jumlahnya 7. Kalau dia mendapatkan 1 sama 6, berarti mendapatkan jumlahnya 7, artinya ini peluang suksesnya. Nah, peluang suksesnya ini yaitu 6 per seluruhnya 36, yaitu kalau kita sederhanakan 1/6. Pada pelemparan pertama itu peluang suksesnya 1/6, ya. Maka kalau kita lihat pada pelemparan kedua, peluang suksesnya tentu tetap 1/6, karena pelemparan kedua juga dilakukan oleh 2 buah dadu, ya. Pelemparan ketiga, peluang sukses mendapatkan jumlah 7 yaitu 1/6 juga, ya, pada pelemparan ketiga. Jadi setiap N kali pengulangan itu peluangnya selalu sama, ya, selalu sama 1/6. Menurut ciri-ciri yang tadi, pengulangannya selalu sama, terus terdiri dari sukses dan gagal. Sukses kalau mendapatkan jumlah 7, gagal kalau tidak mendapatkan jumlah 7. Terdiri dari 2 kemungkinan. Lalu masing-masing saling bebas, ya. Pada pelemparan pertama tidak dipengaruhi oleh pelemparan kedua, atau pelemparan kedua juga tidak dipengaruhi oleh pelemparan pertama. Jadi kalau pelemparan pertama muncul jumlah 7, pelemparan kedua juga bisa muncul jumlah 7, ya, tidak dipengaruhi pada pelemparan pertama. Tetap pada setiap pelemparan ada 2 kemungkinan, jumlahnya 7 atau jumlahnya bukan 7, seperti itu. Nah, peluang seperti ini disebut distribusi peluang binomial. Oke, langsung cara menghitungnya bagaimana? Kita sudah tahu peluang suksesnya 1/6, maka peluang gagalnya yaitu tinggal 1 dikurang 1/6, ya, yaitu 5/6. N-nya yaitu berapa kali dilakukan percobaan. 3 kali, ya, 3 kali dilakukan percobaan. 3 kali dilakukan percobaan. Lalu X-nya ini jumlah harapannya, ya, jumlah yang diharapkan. Peluang mendapatkan 1 kali. Nah, dia mengharapkan 1 kali yang jumlahnya angka 7. Berarti ini 1 kali. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Ya, dia jadi mengharapkan 1 kali sukses yang jumlahnya angka 7. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya peluang X, di mana X diambil dari N percobaan dengan peluang sukses P, maka rumusnya N CX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Kita masukkan NCX kali P. X kali Q-nya itu bisa 1 dikurang P, ya. N kurang X. Tinggal kita masukkan ke rumus nih. Nilainya N itu 3. 3 kombinasi 1 kali P. P pangkat X-nya 1 kali 1 dikurang P-nya itu, ini P-nya langsung kita ganti angka saja, ya. P-nya 1/6. 1/6 pangkat 1. 1 dikurang 1/6 pangkat
N-nya ini 3 dikurang 1. 3 kombinasi 1 yaitu 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial. Seperti itu ya rumus kombinasi NCR. Ini rumusnya, atau NCX ya biar sesuai dengan ini. NCX ini rumusnya N faktorial per X faktorial N dikurang X faktorial. Ini dikali dengan 1/6 dikali dengan 1 dikurang 1/6 jadi 5/6, 3 dikurang 2, 3 dikurang 1 jadi pangkat 2. Nah, kalau kita hitung ini 3 faktorial per 1 faktorial itu 1 ya. 1 kali 3 kurang 1 ini 2 faktorial kali 1/6 kali 25 per 36. Ini 3 faktorial bagi 2 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, coret jadi 3. 3 kali 1/6 dikali 25 per 36. Kalau kita lihat di sini 3-nya bisa dicoret. Ya, 3-nya bisa dicoret dengan 6. Jadi 2. Jadi 25 per 2 kali 36, 72. Seperti ini. Oke, sekarang biar lebih jelas kita akan masuk ke contoh berikutnya. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Nah, ini mampu menahan tendangan ya, supaya tidak masuk gawang, peluangnya 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Nah, ini 5 kali percobaan, berarti N-nya 5 ya. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Nah, berarti ini X-nya 3 ya, dia mampu menahan 3 tendangan. Lalu peluang suksesnya bagi si kiper ya menahan tendangan yaitu 3/5, dan peluang gagalnya tentu 1 dikurang P. 1 dikurang 3/5 yaitu 2/5. Langsung kita masukkan ke rumus. N CX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Ini berarti 5C3 dikali P-nya 3/5 dikali X-nya 3 dikali Q-nya 2/5. Ini 5 dikurang 3. Kalau kita hitung ini 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 kurang 3 yaitu 2 faktorial. 3 pangkat 3 ini 27 per 125 kali 5 kurang 3 kan 2 ya, 2 pangkat 2 4 per 25. Maka kalau kita hitung ini hasilnya 216 per 625 seperti itu. Ya, ini cara menghitung ini bagaimana. 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop sampai di sini. 3 faktorial ini bisa dicoret ya. Jadi 2 faktorial itu kan sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 bisa dicoret sama 4. 2 kali 1. Nah, ini bisa dicoret jadi 2. Nah, 2 kali 5 10. Jadi ini 10 kali ini hasilnya adalah 625 per 625. Atau kita hitung saja ya. Ini kita hapus dulu, kita hitung. Ini kan kita sudah hitung hasilnya 10. 10 dikali 27 dikali 4 per 125 per 25. Ini bisa dibagi 5 ya. Ini bisa bagi 5 jadi 25. Ini bagi 5 2. Nah, 2 kali 27 kali 4 itu 216
per 25 kali 25, 625. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Probabilitas seorang karyawan belum disuntik vaksin COVID-19 ya adalah 0,2. Pada suatu hari terdapat 4 karyawan. Nah, ini N-nya ya. N-nya ada 4 karyawan di suatu perusahaan. Peluang terdapat 3 karyawan. Nah, ini X-nya ya. X-nya 3 karyawan yang belum disuntik. Nah, berarti peluang suksesnya menyatakan yang belum disuntik ya. Yang belum disuntik peluangnya 0,2. Ini peluang suksesnya, artinya yang sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu peluang yang belum disuntik vaksin ya. Berarti peluangnya dia itu sebagai peluang sukses. Maka peluang gagalnya tinggal 1 dikurang 0,2, yaitu 0,8. Dari sini kita tinggal langsung masukkan saja ke rumus ya. Peluang terdapat 3 karyawan yang belum disuntik. Nah, X-nya 3. NCX kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. N-nya 4, C3 kali P-nya 0,2 pangkat 3 dikali Q-nya 0,8 pangkat 4 dikurang 3. Maka ini kalau kita hitung 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3 yaitu 1 faktorial dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 1. Pangkat 1 nggak ditulis ya. Maka ini hasilnya 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 faktorial ya. Kita stop sampai di sini. Ini 1 faktorial itu 1. Ini bisa dicoret. Ini 0,2 pangkat 3 kali 0,8. Maka ini menghasilkan 0,0256. Seperti itu. Oke, sekarang untuk lebih jelas dan untuk supaya adik-adik lebih paham materi ini, kita akan coba bahas satu soal lagi. Sebuah keluarga merencanakan untuk memiliki 3 anak. Nah, dari sini kita dapat N-nya 3. Tentukan peluang paling sedikit 2 anak laki-laki. Nah, ini bagaimana kita menentukan X-nya nih? Ya, karena ada kata paling sedikit. Paling sedikit 2 anak laki-laki, berarti dia mau X-nya ini lebih dari sama dengan 2. Ya. Lebih dari sama dengan 2. Berarti untuk X-nya bisa 2, bisa 3 ya, seperti ini. Paling sedikit 2 anak laki-laki. Peluang suksesnya yaitu 1/2. Ya kan? Kenapa 1/2? Karena ada 2 kemungkinan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, jadi kalau laki-laki ya 1/2-nya. Peluang gagalnya juga 1/2. Ya, seperti itu. Bagaimana cara kita menghitungnya? Berarti kita cara menghitungnya seperti ini. Peluang untuk si X sama dengan 2 ditambah nanti dengan peluang untuk si X sama dengan 3. Nah, untuk yang peluang si X2 berarti ini kan rumusnya N CX dikali PX dikali Q pangkat N dikurang X. Nah, berarti ini N-nya itu 3, CX-nya 2, P-nya 1/2, ini pangkat 2,
Terus ini 1/2-nya pangkat 3 kurang 2 kan jadi 1 ya, seperti ini. Tambah, terus untuk yang X-nya 3 berarti 3C3 dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 0 ya, 3 kurang 3 kan 0. Nah ini kita tinggal hitung 3 faktorial per 2 faktorial, 3 kurang 2 yaitu 1 faktorial dikali 1/2 kuadrat dikali 1/2 pangkat 1 yaitu sama dengan 1/2 ya, tambah 3 faktorial per 3 faktorial, 3 kurang 3 0 faktorial. Nah, perlu diingat ya, 0 faktorial itu sama dengan 1. 1/2 dikali 1/2 pangkat 3 dikali setengah pangkat 0. Nah kita hitung 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial ini sama dengan 3 dikali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4 dikali 1/2 ditambah ini 1, ini 1/8 dikali setengah pangkat 0 itu 1. Ini jadi 3/8 ditambah 1/8. Jadi jawabannya 4/8 atau setengah, seperti itu. Jadi peluang paling sedikit mendapatkan 2 anak laki-laki adalah 1/2. Oke, sekian video dari kakak. Semoga pembahasan ini dapat adik pahami dengan baik. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.